di wajan ini sampai jatuh. Kayaknya ada yang mau nih. Kalau setapak yang sebelah kiri, taruhlah yang sebelah kiri. Jadi dia kembali lagi ke area situ, ke area tempat mencari kayu bakar itu, teman-teman. Sampai dia 3 kali berturut-turut. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, jadi sebelum saya bercerita mengenai situasi area di tempat ini seperti apa kehororannya, mari kita ngopi dulu untuk teman-teman yang di rumah. Mantap. Oke teman-teman, jadi saya explore pada malam hari ini memang terlalu malam, teman-teman. Saya berangkat dari rumah itu jam setengah 11 malam. Jadi banyak persiapan saya yang tidak maksimal. Termasuk saya lupa membawa panci buat bikin kopi. Pada akhirnya saya memasak air di kenceng itu, di wajan ya. Wajan buat gorengan itu. Tapi tidak apa-apalah, yang penting air bisa jadi matang juga ya. Segala sesuatu memang kalau terburu-buru ada aja yang lupa itu. Seruput kembali kopinya agar badan terasa hangat, karena memang ini cuaca sangat dingin sekali. Bah,
Teman-teman, saya malam ini masak sambal tempe goreng sama ikan asin. Cuman memang ada beberapa insiden sempat jatuh, entah kenapa di wajan ini sampai jatuh. Kayaknya ada yang mau nih. Dan malam hari ini saya melawan mitos, katanya kalau di tengah hutan kayak gini, tengah kebun lah, bakar ikan asin tuh mengundang makhluk halus. Saya nih sekarang lagi masak ikan asin, baunya bikin nagih teman-teman. Masak sudah selesai, jadi kita makan dulu teman-teman. Jadi saya masak ini ada tempe, ada ikan asin sama sambal aja udah cukup. Simpel-simpel aja teman-teman, karena memang tadi saya sudah katakan bahwa saya kemalaman tadi, jadi buru-buru enggak menyiapkan dengan maksimal gitu ya. Dan ini sederhana tapi menggugah selera teman-teman, mantap sekali. Apalagi pakai sambal terasi, langsung saja saya cicipin tempenya. Mantap. Buat teman-teman yang mau makan bareng saya dimanapun kalian berada, makan yuk. Bah, makan ikan asin sambal terasi sama tempe goreng, bah. Gak usah ngetawain, saya lagi makan. Sini aja kalau mau ah. Tunggu saya habis makan dulu. Kalau mau main-main sama saya, tunggu saya makan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia. Masuk yang selalu menonton video saya, terima kasih banyak. Dan teman-teman yang baru menemukan video saya, silahkan ditonton sampai selesai. Jika Anda memang suka, silahkan like, comment, and subscribe. Dan tak lupa buat teman-teman yang di rumah maupun di luar rumah yang menonton video saya ini, mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan walafiat, dimudahkan rezekinya, dan selalu dilancarkan dalam segala urusannya, jauhkan dari mara bahaya. Jadi pada malam hari ini saya ke camp di pondok kembali. Cuman memang pondok ini berbeda dengan video sebelumnya. Kejadian sekitar
2 minggu yang lalu di area ini teman-teman. Jadi ini masih area perkebunan warga teman-teman, cuman memang dekat sama hutan, jadi masih di sampingnya gitu kan. Jadi kejadian yang pernah saya dengar mitosnya di tempat ini tuh selalu banyak kejadian janggal lah, banyak keanehan-keanehan di area tempat ini teman. Seorang bapak-bapak lagi mencari kayu bakar teman-teman di sekitaran area sini pada sore hari. Jadi beliau itu memang bawa motor sendirian sekitaran jam 4 sore lah. Nah, pada saat beliau sudah mendapatkan kayu bakar tersebut, diangkutlah, diikat, ditaruh di motor, diikat. Setelah mau pulang di area jalan setapak area sekitaran sini tuh, jadi beliau bingung karena pada saat memasuki area tempat ini, si bapak-bapak tersebut melewati jalan setapak. Nah, sedangkan di area sini tuh banyak jalan setapak teman-teman. Ada yang jalan setapak itu masuknya ke area hutan tersebut, dan dia kebingungan mencari jalan arah pulang. Jadi ketika dia masuk jalan setapak yang sebelah kiri, taruhlah yang sebelah kiri, jadi dia kembali lagi ke area situ, ke area tempat mencari kayu bakar itu teman-teman. Sampai dia 3 kali berturut-turut. Dia akhirnya kebingungan. Matahari sudah mulai tenggelam, hari pun mulai mau masuk maghrib. Dia duduk di sebuah pohon besar, dan memang pohon itu udah keropos mau tumbang begitu. Ketika dia duduk di situ, dia melihat sosok makhluk bayangan hitam. Langsung dia ingat dan istighfar. Setelah ingat, baca-baca, akhirnya dia teringat bahwa untuk keluar dari area tersebut adalah jalan yang sebelah kanan. Langsung bergegas, dia langsung selah motor, susah hidup kembali. Bismillah, langsung selah kembali, langsung hidup, langsung pulang. Dan pulang, sampai di rumah dia melamun. Sampai akhirnya dia itu jatuh sakit karena mungkin tersugesti dengan bayang-bayang waktu dia pas duduk di pohon tersebut, teman-teman, melihat sosok bayangan hitam tersebut. Ngeri sih, gokil ini, gokil banget. Makanya saya penasaran dengan area tempat ini, dan kebetulan tempat ini teman-teman gak jauh dari pondok ini, dari gubuk ini gak jauh, kurang lebih ada sekitar 30 meteran lah dari tempat ini. Dan nanti saya akan coba jalan untuk melihat situasinya seperti apa. Selalu membuat saya penasaran ketika ada informasi mengenai dengan hal-hal keganjilan terutama di area sekitaran warga ya, di tempat hutan gitu kan. Jadi desas-desus itu memang ramai sekali diperbincangkan karena dia takut untuk mencari kayu bakar di area tempat ini, karena setelah kejadian itu teman-teman, merinding banget. Ada yang manggil, ada suara. Halo?
Ya di sekitaran sini tuh memang rimbun sekali teman-teman. Mendengar ada suara rintihan yang menangis. Oke teman-teman, jadi mungkin setelah ini saya akan coba explore ke area belakang saya teman-teman. Langsung saja ya. Oke teman-teman, jadi saya mau coba explore ke area sekitar sini, dimana di depan saya sebelah sana waktu kejadian bapak-bapak mencari kayu bakar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini, dan ini jalan setapak. Allah. Dan katanya sih jalan setapak ini beliau tersesat saat pulang setelah mencari kayu bakar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini perkebunan warga teman-teman. Nah, di depan saya itu. Nah, di depan situ. Waktu kejadian si bapak-bapak mencari kayu bakar ini. Siapa itu? Saya penasaran di depan sana seperti apa. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Oi. Astagfirullah. Suara. Banyak pohon pisang seperti ini. Merinding saya teman-teman. Saya tadi sudah sedikit menelusuri area sekitar sini, dan yang saya rasakan itu memang merinding. Jadi tetap malam ini saya mau menginap di tempat ini untuk beruji nyali dan merasakan atmosfer yang berada di sekitar sini. Jam sudah menunjukkan pukul 1:30 teman-teman. Saya akan istirahat dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya barusan sekitar 3 menitan paling saya memejamkan mata ini, cuman kayak ada yang dorong saung ini, teman-teman.